Selamat pagi, Wandami, para anggota Sangga dan para Pabacita, Suki Hontu, Bapak, Ibu, serta kalian amita sekalian. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kelas Pariyati Sasana hari ini, Minggu tanggal 1 Februari 2026 yang disiarkan secara langsung dari Dhammasala Dhamawihari Buddhist Studies. Izinkan saya, Luciana, untuk memandu kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini. Senang sekali pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk melakukan rangkaian kebajikan, diantaranya dengan pembacaan parita, dilanjutkan dengan permohonan Tisarana dan Pancasila, mendengarkan Dhammadesana dan Aparami, dan ditutup dengan pelimpahan jasa. Untuk itu, kalian amita, mari kita mempersiapkan batin yang penuh pemahaman dan penuh sukacita agar kebajikan yang akan kita lakukan pada hari ini merupakan kebajikan yang 3 akar dan superior yang bisa menjadi pendukung kuat untuk pencapaian maga, phala, dan nibbana. Pada kesempatan kali ini, saya Dauke Minda akan membabarkan makna kata demi kata dari Brahma Jala Sutta dan komentarnya bagian keempat 5 tugas begawan. Sambil menunggu kalian amita lainnya untuk turut bergabung bersama kita, izinkan kami untuk membacakan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, dengan penuh sukacita, DBS mengundang seluruh kalian amita untuk menghadiri perayaan Imlek bersama DBS pada hari Minggu, tanggal 22 Februari 2026 pada pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat, bertempat di Dhammasala DBS lantai 3 dengan dress code nuansa Imlek dengan warna apapun. Rangkaian acara pada perayaan Imlek bersama berupa pertunjukan barongsai dan leong, oda katha dan pesan tahun baru oleh Saya Dauke Minda, kehadiran Chaisen yang membagikan angpau dan jeruk, kuis dan door prize, performance dari siswa-siswi SMB, karaoke bersama, dan potluck party berbagi makanan favorit. Untuk jenis makanan yang akan dibawa untuk potluck, mohon dapat diinformasikan paling lambat pada Rabu, tanggal 18 Februari 2026 kepada Saudari Lili dan Saudari Mimi pada nomor handphone yang tertera pada poster. Selanjutnya, kesehatan tubuh yang kita terima saat ini adalah buah dari kebajikan kita. Saatnya kita berbuat kebajikan lebih besar dengan mendonorkan darah. Donor darah akan dilaksanakan di DBS pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2026 pukul 10.50 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Registrasi ulang ditutup pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tersedia juga gratis pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol khusus untuk peserta donor darah pada kegiatan ini. Bagi yang ingin berpartisipasi, agar mendaftar dengan cara mengisi formulir donor darah melalui aplikasi Sidoni dengan cara memindai QR Code pada poster. Pengumuman selanjutnya, dengan penuh sukacita, DBS kembali membuka Abhidhamma Exam Preparation Class yang merupakan kelas persiapan ujian Abhidhamma berskala internasional yang diselenggarakan oleh pemerintah Myanmar. Kelas ini diselenggarakan secara online melalui Zoom meeting dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Untuk tahun ini, DBS membuka sekaligus 6 kelas Abhidhamma Exam Preparation Class, yaitu Ordinary Level 1, 2, 3, serta Honorary Level 1, 2, serta Level 3. Ordinary Level 1 akan mempelajari Abhidhamma Sanggaha bab 1 hingga bab 3, Cita, Cetasika, dan Pakinaka. Ordinary Level 2 untuk bab 4 hingga bab 6, Witi, Witi Muta, dan Rupa. Ordinary Level 3 untuk bab 7 hingga bab 9, Samucaya, Pacaya, dan Kamatana. Sedangkan untuk Honorary Level 1 akan mempelajari Abhidhamma Wibawini, bab 1 hingga bab 3, Cita, Cetasika, dan Pakinaka. Honorary Level 2, bab 4 hingga bab 6, Witi, Witi Muta, dan Rupa. Dan Honorary Level 3 akan mempelajari bab 7 hingga bab 9, Samucaya, Pacaya, dan Kamatana. Pendaftaran dengan cara memindai QR Code yang tersedia pada poster. Semua pendaftaran masing-masing level akan ditutup pada tanggal 27 Februari 2026. Abhidhamma Exam Preparation Class Ordinary Level 1, bab 1 hingga bab 3 akan dilaksanakan setiap hari Senin pukul 19 hingga 21 waktu Indonesia Barat dimulai pada tanggal 2 Maret 2026 dengan pengajar Bapak Insinyur Yulfian Nur Salim MBA dan akan didukung oleh tim pengajar Pusdiklat Abhidhamma. Abhidhamma Exam Preparation Class Ordinary Level 2, bab 4 hingga bab 6 akan dilaksanakan setiap hari Sabtu
pukul 18.30 hingga 20.30 waktu Indonesia Barat dimulai pada 28 Februari 2026 dengan pengajar Sayama POPY BCSC Hans MABDH Abhidhamma. Selanjutnya, Abhidhamma Exam Preparation Class Ordinary Level 3 Bab 7 hingga Bab 9 akan dilaksanakan setiap hari Minggu dari pukul 18.30 hingga 20.30 waktu Indonesia Barat dimulai pada tanggal 1 Maret 2026. Juga dengan pengajar Sayama POPY BCSC Hans MABDH Abhidhamma. Abhidhamma Exam Preparation Class for Honorary Level 1 akan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dimulai pada tanggal 28 Februari 2026 dengan pengajar Bapak Kadek Yudi Murdana MABDH Master Abhidhamma ITBMU Yangon. Abhidhamma Exam Preparation Class for Honorary Level 2 akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dimulai pada tanggal 5 April 2026 dengan pengajar Sayama Dao Chi Chin Yin, BSc Maths, DMA MPA Superior Diploma in Abhidhamma, MA Pali and Buddhist Studies, PhD under examination, University of Kelaniya. Abhidhamma Exam Preparation Class for Honorary Level 3 akan dilaksanakan setiap hari Senin pukul 19 hingga 21 waktu Indonesia Barat dimulai pada tanggal 2 Maret 2026 juga dengan pengajar Bapak Kadek Yudi Murdana MABDH Master Abhidhamma ITBMU Yangon. Segala informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pusat Informasi DBS di 0813 8700 3600. Kemudian, DBS membuka kesempatan bagi Kalyanamita untuk bergabung dalam tim Weawaca. Weawaca atau pelayanan umat merupakan satu dari 10 landasan kebajikan dasa punya Kiryawatu. Bagi yang ingin bergabung, segera daftarkan diri Anda dengan memindai QR Code pada poster atau menghubungi Saudara Budiman Butopo dan Saudara Willy dengan nomor handphone yang tertera pada layar. Selanjutnya, dengan penuh sukacita, kami menyampaikan bahwa Sekolah Minggu Buddha SMB Damanusari DBS Cabang Surabaya membuka penerimaan siswa baru untuk kelas perdana pada 8 Maret 2026 mendatang. Kelas yang dibuka terdiri dari 7 kelas, yaitu kelas Rahula usia Batita, kelas Sada usia PG hingga TK, kelas Wirya usia SD kelas 1 hingga 3, kelas Sati usia SD kelas 4 hingga 6, kelas Samadi usia SMP kelas 1 hingga 2, kelas Panya usia SMP kelas 3 hingga SMA kelas 1, dan kelas Damagawesi usia SMA kelas 2 hingga 3. Dengan mengadopsi kurikulum pembelajaran dari Myanmar yang menyelaraskan akademik dan karakter, dan kelas yang dilengkapi dengan fasilitas lengkap dan nyaman, dengan lingkungan belajar yang menyenangkan, SMB Damanusari menjadi pilihan paling tepat untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai spiritual sejak dini bagi putra-putri Anda semua. Segera daftarkan putra-putri Anda ke Sekretariat DBS Surabaya di 0812 1999 2011. Demikian pengumuman untuk kelas pagi ini. Sebelum kita memulai kelas pada pagi ini, izinkan kami untuk membacakan tata tertib selama kelas PS berlangsung. Bagi Kalyanamita yang berada di ruang Dhammasala, kami menghimbau untuk menjaga keheningan untuk memastikan handphone Anda dalam mode silent serta meminimalkan pembicaraan satu sama lain. Tidak menutup kepala dengan hoodie atau topi, tidak duduk dengan menyilangkan kaki atau duduk bersila di atas kursi. Untuk yang bergabung lewat Zoom meeting, Kalyanamita diharapkan berpakaian rapi dan sopan, posisi duduk di tempat yang layak dan tidak sambil berbaring, mengikuti seluruh rangkaian acara dengan penuh perhatian dan sukacita, tidak menyalakan TV, tidak sambil makan ataupun minum. Untuk menjaga keheningan, host akan mengendalikan audio dalam keadaan mute saat kelas PS berlangsung. Bagi peserta Zoom yang tidak mematuhi tata tertib dan dirasa berpotensi mengganggu jalannya kelas, maka dengan sekolah hormat akan dikeluarkan dari Zoom meeting online. Demikian tata tertib kelas pagi ini. Selanjutnya, sambil menunggu kehadiran Sedo Keminda, mari kita mempersiapkan batin dan jasmani kita untuk mendengarkan Dhamma Desana.
Kepada para kalanamita, mari kita berdiri sambil beranjali untuk menyambut. Mohon maaf kalanamita, dipersilakan untuk duduk kembali. Jangan lupa untuk bergabung dalam WhatsApp Community Buddha Sasana Nugaha dan mengikuti sosial media DBS seperti Facebook, Instagram maupun TikTok untuk mendapatkan segala informasi terbaru mengenai DBS. DBS juga menghimbau agar kalanamita yang hadir di DBS membawa tempat makan dan minum sendiri dalam rangka go green dan mengurangi sampah plastik. Kepada para kalanamita, mari kita berdiri dan beranjali untuk menyambut kehadiran Sayadaw Keminda. Wandami Sayadaw, Wandami Seale, selamat datang di kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini. Semoga Sayadaw dan Seale selalu dalam keadaan damai, sehat, dan bahagia. Kepada kalanamita, dipersilahkan untuk duduk kembali. Untuk membuka kelas pada pagi hari ini, kita akan memulai dengan membacakan permohonan Tisarana dan Pancasila kepada Sayadaw Keminda yang akan dipimpin oleh Saudara Yohendi. Mohon agar Sayadaw berkenan untuk membimbing kami dalam permohonan Tisarana dan Pancasila. Kepada Saudara Yohendi kami persilahkan. Wandami Sayadaw, Bapak Ibu, selamat pagi Sukihontu. Dengan penuh sadar dan penghormatan, mari kita bersama-sama memohon tuntunan Tisarana dan Pancasila kepada Sayadaw Keminda. Bante o kasa supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan dan perkiraan, dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana, saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya, dan dengan perbuatan yang baik ini, melalui sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, magga, buah, pahala, dan dhamma mulia, yaitu Nibbana. Ahang bhante tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bhante dutiyampi ahang bhante tisaranena saha Pancasilang dhammang yacami anugahang katwa
silang deta me bhante tatiyampi ahang bhante ti saranena saha panca silang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bhante ya mahang wadami tang wadeda amabhante namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa 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 Buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami Buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami yampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami Ti sarana gamanang paripurnang Amabhante Panati pata wera manisika padang samadhyami Anatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Adinadana wera manisika padang samadhyami Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Kame sumicacara wera manisika padang samadhyami Kamesu micacara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Musawada wera manisika padang samadhyami Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Surame raya maja pamadadana wera manisika padang samadhyami Surameraya Majja Amadadhana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Idang me punya asawakaya Asawakaya Wahang hotu Idang me sila Idang Mesila Nipanasa Pacayo Hotu Ti saranena saha Pancasila damang sadukang katua pamadena sampatita Sadu. Terima kasih Bante.
Baik, sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Baik, Sugi Hontu Seale, para upasaka dan upasika sekalian, semoga Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat, damai, dan bahagia. Kita bertemu kembali di kelas Pariyatisa Sana, also known as kelas kajian kitab suci. Hari ini tanggal 1 Februari, hari Minggu, ya, 2026. Ya. Saya akan menyampaikan Buddha Wacana atau wacana Buddha, kata-kata Buddha, ajaran Buddha yang ada di dalam kitab suci. Tapi seperti biasa, sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi topik pada pagi hari ini, saya akan mengulang apa yang saya sampaikan tadi pagi. Jadi ada pertanyaan, kira-kira beginilah. Kalau Anda itu ingin mendapatkan kedamaian hidup, ingin mendapatkan kebahagiaan hidup, maka yang harus Anda lakukan adalah tingkatkan pengetahuan atau kebijaksanaan Anda. Nah, pengetahuan atau kebijaksanaan itu bisa didapat dengan 3 macam atau ada 3 level. Level yang terbawah adalah pengetahuan atau kebijaksanaan yang dibuat, dimunculkan, dimiliki melalui mendengar, dengan mendengar. Jadi seperti Anda hadir di kelas Pariyatisa Sana ini, Anda mendengarkan pengetahuan-pengetahuan tentang kehidupan yang diajarkan oleh Buddha, ya. Nah, pengetahuan itu untuk tingkat-tingkat tertentu bisa membantu Anda untuk mengatasi masalah kehidupan. Anda sadar nggak kenapa ada orang yang tidak bisa menikmati kehidupan ini dengan baik, dalam arti tidak bisa menjalani kehidupan dengan penuh kedamaian? Salah satu alasannya adalah karena mereka tidak paham atau tidak memiliki pengetahuan tentang kehidupan. Ya, bahwa kehidupan itu isinya ya memang kadang menyenangkan, kadang nggak menyenangkan. Isinya hanya seperti itu. Tapi orang yang tidak memiliki pengetahuan berharap bahwa kehidupan itu harus selalu menyenangkan. Mana ada? Ya, kejadian itu akan selalu menyenangkan, tidak menyenangkan, atau biasa-biasa saja, netral-netral aja gitu. Nah, poinnya adalah sebenarnya tidak ada kejadian di luar sana yang bisa membuat kita menderita atau bahagia, ya. Kejadian-kejadian di luar sana itu hanyalah objek-objek yang walaupun dikatakan tidak menyenangkan, sebenarnya itu akhirnya bagaimana kita meresponnya saja yang membuat suasana hati kita itu berbeda. Kalau kita merespon, bereaksi secara positif, hati kita damai dan bahagia. Tapi kalau kita meresponnya secara negatif, maka hati kita menjadi tidak damai dan tidak bahagia. Nah, seringkali seseorang yang tidak bisa merespon pengalaman kehidupan, bahkan baik yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, ataupun yang biasa-biasa saja dengan respon yang positif, itu karena kurangnya pengetahuan tentang kehidupan, ya, bahwa kehidupan ya begitu-begitu aja, dan bahwa sesungguhnya menurut ajaran Buddha, dunia luar, kejadian di luar sana tidak bisa memporak-porandakan kedamaian kita sebenarnya gitu. Tetapi kalau Anda masih mempunyai kotoran batin, ya Anda akan memporak-porandakan kedamaian hati Anda sendiri gitu, menghancurkan hati Anda sendiri gitu. Nah, jadi dalam level yang paling rendah, pengetahuan yang didapat dengan cara mendengar itu bermanfaat. Tetapi tetap saja kadang ada pengalaman kehidupan yang sedemikian menjengkelkannya, tetap aja kotoran batin Anda muncul dan akhirnya Anda menghancurkan sendiri kedamaian Anda, ya.
Nah, oleh karena itu ada pengetahuan di level yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu pengetahuan yang Anda dapatkan setelah mendengar, Anda merenungkannya, memasukkannya di dalam hati, kemudian mencoba untuk mencocokkannya dengan pengalaman-pengalaman kehidupan Anda, sehingga Anda mulai meyakini bahwa apa yang Anda dengar itu adalah hal yang baik untuk dijalankan. Nah, kalau Anda sudah merenungkan ajaran Buddha, semua yang disampaikan di kelas ini Anda renungkan, coba Anda menilai diri Anda sendiri. Saya percaya, saya yakin pasti ada saja sebagian besar dari Anda yang hidupnya mulai berubah menjadi makin positif. Ya. Kenapa? Karena mereka sudah tidak gampang lagi dikagetkan oleh pengetahuan kehidupan. Mereka yang hatinya hancur, kedamaiannya hancur, kebahagiaannya hancur, karena mereka nggak antisipatif. Mereka tidak tahu bahwa kehidupan saat ini sedang baik-baik saja, tapi pada suatu hari nanti kehidupan harus tidak baik-baik saja. Harus. Karena tidak ada kehidupan yang dialami oleh siapapun termasuk Buddha itu baik-baik saja terus, nggak ada. Buddha pun mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan, tetapi karena beliau sudah menghancurkan semua kotoran batin, maka tidak ada pengalaman buruk yang bisa menggores hati beliau. Dan juga para arahat, juga makhluk-makhluk yang suci juga tidak akan bisa tergores, ya. Nah, itu pengetahuan yang kedua yang bermanfaat untuk Anda supaya Anda bisa menjalani kehidupan dengan kedamaian dan kebahagiaan. Pengetahuan yang ketiga yang tertinggi adalah pengetahuan yang Anda dapatkan melalui meditasi Anda. Jadi Anda mewujudkan, merealisasikannya sendiri apa yang Anda dengar, apa yang sudah Anda renungkan tadi, ya. Anda merealisasikannya sendiri. Nah, pengetahuan yang muncul melalui meditasi ini biasanya mencerahkan, dalam arti mempunyai kekuatan untuk menghancurkan kotoran-kotoran batin. Sehingga kotoran-kotoran batin tertentu tergantung pada pencapaian meditatifnya itu hancur dan tidak bisa muncul lagi. Bukankah ini kehidupan yang menyenangkan? Ketika hati Anda, pikiran Anda sudah tidak lagi memiliki kotoran batin, sehingga hati Anda bersih. Ketika hati Anda bersih, maka kehidupan akan baik-baik saja. Artinya tetap saja pengalaman yang tidak menyenangkan akan terjadi, tetapi karena hati Anda bersih, maka Anda tetap mendapatkan kedamaian. Artinya dengan kata lain, kedamaian Anda tidak terganggu sama sekali, ya. Nah, ini tujuan kita sebagai umat Buddha, ya. Jadi kira-kira tadi apa yang saya sampaikan dengan saya tambahkan sedikit itu seperti itu. Baik, kita masuk ke materi kelas. Di kelas minggu yang lalu kita sudah sampai pada penjelasan tentang bagaimana Begawan atau Sang Buddha mendatangi diskusi atau pembicaraan para biku sangga, kemudian menanyakan topik pembicaraan para biku, ya. Dan di minggu lalu juga kita sudah diberi informasi di kitab suci menyampaikan bahwa Begawan sebenarnya mengetahui topik pembicaraan itu melalui apa? Melalui pengetahuan yang maha mengetahui, ya, pengetahuan yang maha tahu. Bahasa Palinya adalah Sabba Nyuta Nyana. Nah, biasanya di dalam satu hari 24 jam Buddha itu mempunyai 5 tugas. Tugas itu artinya hal-hal yang harus dikerjakan oleh Sang Buddha. Ya, jadi kayak jadwal rutinnya Sang Buddha di dalam satu hari. Ya. Makanya topik kelas pagi hari ini ada 5 tugas Begawan. Jadi apa yang biasa beliau kerjakan di dalam satu hari. Nah, ketika beliau mengetahui topik pembicaraan para biku itu dilakukannya di waktu jaga malam yang terakhir. Nanti saya sampaikan itu berkisar antara jam 2 pagi sampai jam 6 pagi. Jadi ini menarik ini, mudah-mudahan Anda makin tahu bagaimana mulianya guru agung kita dalam menjalani kehidupan ini, ya. Kebetulan juga setiap Sabtu saya sedang menyampaikan Owada Katha dengan topik menjalani hidup yang penuh berkah.
Ya tujuannya adalah supaya Anda semua, kita semua bisa mengisi hari-hari kehidupan kita ini dengan penuh berkah begitu ya. Jadi Anda harus tahu juga apa yang Anda harus lakukan yang bisa disebut sebagai berkah. Nah, sekarang saya ingin sampaikan bagaimana Sang Buddha itu menghabiskan 24 jam waktunya dalam satu hari tersebut. Kemarin di dalam Owada juga saya sampaikan ya. Alangkah bagusnya kalau misalkan Anda itu buka medsos itu katakanlah di screen time lah, batasi lah waktunya. Mungkin 1 jam sehari atau kalau mau setengah jam sehari gitu. Bisa enggak? Karena kalau kebanyakan, saya pernah mendengar siapa yang mengatakan ya, bahkan sekarang orang-orang zaman sekarang itu kalau di mereka itu awake gitu, bangun gitu tidak tidur maksudnya, itu waktunya habis dipakai untuk buka HP katanya. Ya entah menjawab WA atau apapun itu juga, medsos dan lain sebagainya gitu. Nah itu bisa membahayakan karena saya juga udah pernah mendapat cerita bahwa sudah ada anak-anak yang masuk rumah sakit ini perawatan untuk ODGJ itu. Saya sekarang harus hati-hati loh, katanya nggak boleh ya nyebut gila gitu ya. Katanya ini ya bisa dituntut ya, maaf ya. ODGJ katanya gitu. Ya, gara-gara kebanyakan main HP gitu. Terus juga efek dari main HP itu katanya itu memorinya ya, dia pendek-pendek begitu karena kan sering scroll gitu. Jadi nggak positif loh main HP kebanyakan, main medsos kebanyakan itu. Nah, jadi kalau Anda main medsos kebanyakan, Anda menginstall program-program buruk ke dalam pikiran Anda, dan itu nanti akan membentuk pikiran Anda, membentuk hati Anda gitu, membentuk kejiwaan Anda gitu. Ya. Nah, sekarang teladannya adalah dari Sang Buddha. Semoga kita bisa ya mengikuti sedikit-sedikit ya. Nah, Sang Buddha di dalam satu hari ini, setiap harinya itu memiliki tugas. Ini terjemahan literalnya dari kicak, itu tugas atau juga bisa berarti hal-hal yang harus dilakukan ya, harus dikerjakan gitu. Nah, yang pertama itu di pagi hari itu tugas yang harus dilakukan sebelum makan gitu ya. Artinya ini adalah hal-hal yang sebaiknya dilakukan sebelum makan siang. Sang Buddha itu makan 1 kali sehari ya. Jadi sebelum makan siang beliau begini, kitab suci kita menginformasikannya. Setelah bangun pagi-pagi sekali, begawan melakukan perawatan tubuh seperti mencuci wajah dan lain-lain. Ya, Anda ikuti ya deskripsinya. Kemudian beliau menghabiskan waktu di tempat yang terpencil ya untuk bermeditasi. Ya. Hingga waktu pengembaraan untuk mengumpulkan makanan derma, ini yang Anda kenal secara awam pindapata. Ya. Ketika waktu untuk berpindah patah tiba, beliau lalu mengenakan jubah yang rapi seperti yang saya ini, jubah digulung begini ini ya, dan mengikatkan ikat pinggangnya ya. Biku itu mempunyai ikat pinggang, lalu menggulung jubah ini seperti saya ini. Setelah itu beliau mengambil pata, mangkok derma dan jubahnya. Jubah itu jubah yang luarnya gitu ya, sanggati itu. Beliau memasuki sebuah desa atau kota pasar untuk mengumpulkan makanan derma, kadang sendirian. Jadi ini kegiatan beliau di pagi hari. Kadang beliau sendirian, tapi kadang juga diikuti oleh sekelompok biku. Kadang berjalan dengan cara normal seperti wajarnya manusia. Kadang dengan beraneka mukjizat yang terjadi sebagai berikut. Jadi ada mukjizat juga, Buddha itu memilikinya gitu. Jadi misalkan ketika beliau sedang berjalan, angin sepoi-sepoi membersihkan bumi dengan berjalan di depan sang penyelamat dunia gitu. Jadi sampah-sampah semuanya itu kadang itu bisa menyingkir begitu ya, dan lain sebagainya ya. Ada banyak sekali sebenarnya di kitab suci, tapi saya potong saja gitu. Kemudian umat-umat ketika melihat Sang Buddha berpindah patah,
dengan membawa wewangian-wewangian, artinya kayak misal wewangian bisa dari wewangian bunga ya, atau mungkin kalau di zaman modern tuh hio, dupa ya. Kalau di Jawa dulu saya waktu masih belum jadi Buddhis itu wewangiannya kemenyan, tahu nggak? Yang sering dipakai dukun itu. Dan membawa bunga-bunga dan lain sebagainya. Mereka lalu yang telah berpakaian rapi, lihat tuh ya. Jadi kalau mau bertemu Buddha berpakaian rapi, harusnya juga umat begitu. Kalau mau mendengarkan kitab suci berpakaian rapi yuk gitu ya. Kan mendengarkan kitab suci, kenapa? Itu akan bermanfaat bagi diri Anda sendiri ya. Mungkin saat ini Anda merasa kenapa sih harus berpakaian rapi, nggak ada salahnya berpakaian asal-asalan. Anda nggak merasa bersalah mungkin, tetapi rasa yang kurang hormat itu nanti akan menjadi bumerang bagi diri Anda sendiri. Pada suatu hari nanti ketika tiba-tiba rasa kurang hormatnya itu berbuah, Anda akan menyadari, oh saya telah melakukan kesalahan ya pada waktu itu gitu. Kan seringkali begitu kan, kesalahan baru diketahui di kemudian hari kan ya. Nah jadi lihat, ini teladan yang bagus. Mereka berpakaian rapi dan tertutup, ini kata kitab suci ya. Dan umat-umat tersebut keluar ya dari rumah, berjalan menuju ke tengah jalan, memberikan persembahan bakti dengan penuh hormat kepada begawan, menggunakan wewangian-wewangian, bunga-bunga dan sebagainya. Artinya berdana, mendanakannya, mempersembahkannya kepada Sang Buddha gitu. Lalu mereka memberi hormat dan memohon dengan berkata, wahai Bante atau wahai Tuan yang terhormat, mohon berikanlah 10 biku kepada kami atau 20 biku atau berapapun gitu ya. Mohon berikanlah 100 biku kepada kami. Artinya mereka berniat untuk berdana dengan jumlah biku yang mereka sebutkan begitu ya. Jadi kemudian setelah mengucapkan itu mereka tidak berhenti di sana, mereka membawakan mangkok derma begawan. Jadi ini juga teladan yang bagus. Kalau Anda melihat seorang biku sedang berjalan, entah membawa mangkok, entah membawa tas, Anda boleh ya mendekat, kemudian saya bawakan, mohon izin saya bawakan tasnya gitu, okasa Bante ya. Jadi yang saya akan sampaikan ini hendaknya menjadi teladan bagi kita semua. Lalu menyiapkan tempat duduk buat begawan, mereka kemudian menyajikan makanan derma dengan penuh rasa hormat. Setelah selesai makan dan mengamati kontinuitas pikiran makhluk-makhluk tersebut atau pikiran orang-orang tersebut, jadi begawan mengamati nih makhluk-makhluk ini arah pikirannya kemana begitu ya, untuk supaya agar beliau bisa membabarkan dhamma yang sesuai dengan pendengarnya gitu ya. Jadi setelah mengamati pikirannya seperti itu, lalu begawan mengajarkan dhamma dengan cara apapun, maka hasilnya beberapa makhluk dapat berdiri kukuh di atas kepergian ketiga perlindungan. Artinya beberapa makhluk menjadi umat tiksarana ya. Kemudian beberapa makhluk lainnya, kenapa disebutkan makhluk? Karena biasanya yang mendengarkan dhamma dari Buddha itu tidak hanya manusia ya, seringkali dewa juga ikut mendengarkannya kan. Jadi dikatakan di sini makhluk. Beberapa makhluk lainnya dapat berdiri kukuh di atas 5 sila. Jadi ada yang baru percaya tiksarana tapi Pancasilanya masih bolong-bolong, tapi ada yang juga sudah tiksarana dan juga Pancasilanya udah kukuh gitu. Beberapa makhluk lainnya dapat berdiri kukuh di atas salah satu buah di dalam suatu buah di antara buah yang sedang memasuki arus. Artinya beberapa makhluk yang lain ada yang karena mendengarkan dhamma dari Buddha menjadi sotapana, beberapa yang lain sakadagami, beberapa yang lainnya anagami, beberapa yang lainnya arahata atau arahat begitu ya. Nah ini manfaat tadi Buddha dalam bahasa awamnya membaca pikiran pendengarnya. Jadi beliau mencoba mengetahui kontinuitas pikiran dari pendengarnya itu bagaimana, lalu beliau membabarkan dhamma yang sesuai dengan apa yang sudah beliau observasi tersebut gitu ya. Nah kemudian
Beberapa makhluk lainnya lagi menjadi biku-biku dan dapat berdiri kukuh di atas buah kearahatan yang merupakan buah tertinggi. Artinya beberapanya yang lain menjadi biku lalu jadi arahat gitu. Dengan alasan-alasan tersebut, Sang Buddha memasuki sebuah desa atau kota pasar untuk mengumpulkan makanan derma, kadang sendirian, kadang diikuti oleh para biku dan seterusnya. Jadi lihat, ternyata ketika berpindah patah, Buddha tidak semata-mata hanya ingin mengumpulkan makanan derma saja, tetapi ingin membantu masyarakat di sekitar dan juga mungkin dewa-dewa gitu untuk bisa minimal tegak di dalam tiksarana, ya, maksimalnya bisa menjadi arahata. Ya, jadi beliau mempunyai tujuan itu wajar karena beliau adalah makhluk yang memiliki maha karuna. Maha karuna itu kewelas asihan yang agung. Jadi itu sudah menjadi kualitas batin dari Sang Buddha. Nature-nya seperti itu gitu. Nah, kemudian setelah membantu banyak orang seperti itu, ya, ini masih tugas yang pertama ini. Beliau bangkit dari tempat duduknya, kan tadi kan disediakan tempat duduk oleh para upasaka upasika kan, lalu pergi ke wihara, pulang ke wihara. Setelah tiba di sana, beliau duduk di kursi mulia yang diperuntukkan bagi Sang Buddha yang sudah disiapkan di aula bundar sembari menunggu para biku selesai makan. Kemudian ketika para biku sudah selesai makan, seorang biku pengiring melaporkan kepada begawan. Lalu begawan masuk ke gubuk harum. Jadi beliau menunggu bikunya selesai dulu, baru masuk ke gubuk harum. Gubuk harum itu kutiknya beliau, nama kutiknya beliau, Ganda Kuti itu ya, gubuk harum. Kuti itu gubuk sebenarnya artinya. Nah, jadi sebanyak itulah tugas yang harus dilakukan beliau sebelum makan. Itu tugas yang pertama. Tolong slide-nya ditampilkan. Sekarang kita masuk ke tugas yang nomor 2, yaitu pekerjaan yang harus dilakukan setelah makan, ya. Lalu, kata kitab kita, ketika tugas yang harus dilakukan sebelum makan telah diselesaikan seperti itu tadi, begawan duduk di ruang tunggu di dekat gubuk harum. Jadi di dekat kuti beliau itu ada ruang tunggu, dan kemudian mencuci kedua kakinya dengan tetap meletakkan kaki-kakinya di atas dingklek. Anda tahu dingklek ya? Biasanya sebenarnya kalau orang kampung pakai dingklek itu untuk diduduki buat mencuci gitu loh. Mencuci di sungai kayak mencuci di mana, dia duduk di bangku yang pendek sekali, paling berapa ini? Berapa senti ini? Seginilah tingginya paling. Ya, 15 senti mungkin gitu. Ya, terbuat dari kayu. Jadi tapi kalau kadang saya ngelihat juga seado-seado di Myanmar itu juga kalau memberikan dhammatok kakinya juga memakai dingklek gitu. Mungkin supaya nggak dingin ya, supaya tetap bisa hangat dan lain sebagainya lah ya. Nah, jadi begawan setelah mencuci dengan meletakkan kaki-kakinya di atas dingklek, pada saat itu juga bahkan beliau menasehati rombongan para biku yang ada dengan berkata, wahai para biku, berusahalah untuk mencapai tujuan akhir dengan penuh kewaspadaan. Kemunculan Sang Buddha di dunia ini hal yang langka loh. Perolehan eksistensi manusia juga langka. Pencapaian juga hal yang langka. Menjalani kehidupan pertapaan menjadi seorang biku juga langka. Artinya langka itu sulit didapatkan, ya. Dan mendengarkan ajaran yang benar adalah langka. Jadi lihat, ini ya, ini teladan sebenarnya bagi saya juga sih. Saya tadi pagi waktu mengulang, waduh. Tujuannya mencapai tujuan akhir loh, menjadi arahat loh sebagai biku itu. Jadi lihat nasihat Buddha lah ya. Capailah tujuan dengan penuh kewaspadaan karena kemunculan Buddha itu langka. Ya, jadi ini juga harus Anda teladani juga, harus Anda renungkan juga bahwa kemunculan Buddha itu langka. Anda lahir sebagai manusia ini juga langka loh. Jarang loh kita lahir sebagai manusia itu gitu. Ya, makanya manfaatkan. Mendengarkan kitab suci juga langka. Tadi kan dikatakan kan, mendengarkan ajaran yang benar itu adalah hal yang langka.
Mendengarkan kitab suci itu adalah hal yang langka. Artinya tidak di setiap kelahiran Anda selama ini Anda mendapat kesempatan mendengarkan ajaran yang benar, mendengarkan kitab suci. Juga tidak di sepanjang waktu kelahiran Anda kali ini, dari lahir sampai hari ini Anda selalu mendengarkan ajaran Buddha. Ada yang mengatakan pada saya, dia KTP-nya sudah beragama Buddha itu ya, sejak awal KTP beragama Buddha, tapi baru umurnya sudah 40-an, tapi baru mendengarkan kitab suci 5 tahun terakhir. Berarti yang 35 tahun kemana? Ya, artinya langka kan? Dari 40 hanya 5 tahun terakhir ya. Tahun ke-6 udah nggak mendengarkan lagi mungkin. Bisa jadi loh, bisa jadi begitu loh. Ya toh, kan ada aja umat yang datang ke DBS rutin 5 tahun, habis itu bosen nggak datang lagi. Iya kayak gitu, langka, memang langka. Jadi mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan ajaran Buddha yang benar itu langka, kata Buddha loh ini. Ya. Nah oleh karena itu manfaatkanlah apa yang sudah Anda dapat. Dari semua ini ada berapa ini? Kemunculan Buddha Anda dapatkan enggak? Katakanlah enggak ya. Perolehan sebagai manusia dapat ya. Kemudian jadi biku mendengarkan ajaran yang benar dapat ya, udah good enough lah, nggak jelek. Beberapa biku di antara mereka bertanya kepada Begawan tentang subjek meditasi, lalu Begawan pun memberikan subjek meditasi yang cocok. Jadi lihat, di zaman Buddha tidak ada Buddha mengajarkan subjek meditasi hanya itu saja, nggak ada. Ya, jadi artinya ini sebenarnya juga di zaman modern juga seperti itu, bahwa setiap orang itu mempunyai kecocokannya masing-masing. Dengan kata lain seperti yang sudah sering kali saya sampaikan, tidak ada subjek meditasi atau praktek meditasi hanya satu yang cocok untuk semua orang. Ya, atau yang paling bagus, kan seringkali ada orang mengatakan, oh ini loh yang paling bagus. Enggak bisa. Yang paling bagus buat kamu, buat orang lain belum tentu paling bagus loh. Iya toh? Iya kan? Ada lagi katanya begini nih. Ada orang yang sensitif dengan gula misalkan, atau sensitif dengan lemak misalkan, kayak lemak daging begitu, makanan gitu ya. Lalu mengatakan orang itu nggak boleh loh banyak-banyak makan lemak gitu. Ya itu kan bagi kamu gitu. Bagi orang lain belum tentu loh. Ada orang yang orang tua saya itu kalau makan kayak gitu membahayakan, tapi baik-baik saja sampai hari ini. Laporan labnya bagus-bagus terus gitu. Jadi memang beda-beda kan orang itu ya. Nah sama, subjek meditasi juga beda-beda ya. Lalu beliau memberikan subjek meditasi yang cocok untuk kecenderungan latihan para biku. Artinya kecenderungan latihan Anda sebelumnya bagaimana, di kelahiran yang lalu juga bagaimana gitu. Sesudah itu semua biku pun memberi hormat kepada Begawan dan pergi ke tempat mereka masing-masing, yaitu tempat di mana malam hari dihabiskan dan tempat di mana siang hari dihabiskan. Jadi di kitab suci kita itu selalu dikatakan bahwa para biku atau bahkan juga Buddha itu mempunyai dua tempat. Tempat yang dipakai di siang hari dan tempat yang dipakai di malam hari. Itu berbeda gitu. Beberapa biku pergi ke hutan, beberapa yang lain pergi ke kaki pohon. Jadi di zaman dulu ada biku yang hidupnya itu di bawah pohon gitu. Beberapa biku pergi ke suatu tempat di antara tempat seperti gunung dan lain-lain. Beberapa biku yang lain pergi ke tempat tinggal dewa-dewa Catu Maharajika inilah. Jadi ada saja dewa-dewa kan yang mendengarkannya kan. Dan dewa-dewa yang lainnya di alam yang lebih tinggi. Beberapa biku pergi ke tempat tinggal dewa-dewa Wasawati. Demikianlah mereka pergi ke tempat di mana malam hari dan siang hari dihabiskan. Kemudian setelah memasuki gubuk harum, jika Sang Buddha menghendaki setelah masuk ke kuti, dengan sisi kanan tubuhnya, beliau berbaring seperti singa untuk sesaat
penuh perhatian dan sadar sepenuhnya. Ini cara beliau tidur, ya. Nanti di waktu jaga malam yang terakhir juga beliau tidurnya juga nanti Anda akan dengarkan gitu. Jadi tidurnya tidak seperti kita yang benar-benar nggak sadar gitu. Ya, tidurnya Buddha itu adalah penuh perhatian dan sadar sepenuhnya. Ya, artinya bermeditasi, dengan bermeditasi gitu. Pada saat sebelum makan biasanya banyak orang di desa atau kota pasar yang dengan bergantung kepadanya Sang Buddha tinggal mempersembahkan kado sebelum makan. Kado itu sebenarnya terjemahan lain dari dana gitu. Dana itu artinya gift. Giving juga pemberian, yaitu dana bahasa Palinya. Hadiah atau kado itu juga dana. Ya, ini hanyalah ekspresi kemurahan hati. Kalau di Myanmar, dulu waktu saya belum jadi biku gitu, itu katanya budaya Myanmar itu kalau saling bertemu itu saling bertukar hadiah katanya. Jadi saling bertukar dana gitu, ya. Ada yang memberi apapun gitu, hadiahnya, giftnya itu apa saja gitu. Itu kebiasaan orang-orang Myanmar. Setelah makan banyak orang yang telah berpakaian rapi. Oh, ini udah ya tadi ya. Ya. Oh, tadi ini setelah makan ya. Ya. Jadi sampai di situ yang setelah makan duduk di kursi mulia yang Sang Buddha kemudian duduk di kursi mulia yang sudah disiapkan di aula Dhamma dan mengajarkan Dhamma yang sesuai dengan waktu dan cocok untuk acara tersebut. Jadi ini hebatnya Sang Buddha, kalau membabarkan Dhamma tepat gitu kepada masuk ke ininya pendengarnya gitu. Lalu setelah mengetahui waktu beliau sudah habis, beliau membubarkan majelis tersebut. Orang-orang memberi hormat kepada begawan dan pergi. Jadi beginilah tugas yang kedua, yaitu hal-hal yang harus dilakukan setelah makan. Sekarang adalah tugas yang ketiga, yaitu tugas atau hal-hal pekerjaan yang harus dilakukan pada waktu senja. Pada waktu senja ini berkisar antara jam 18 sampai jam 22. Ya, kalau tadi kan pagi dan siangnya begitu kan Buddha kan. Kemudian sekarang kita masuk ke waktu senja jam 18 dan sampai jam 22. Hal yang dikerjakan oleh Sang Buddha adalah sebagai berikut. Ketika tugas yang harus dilakukan setelah makan telah diselesaikan seperti itu ya, jika beliau ingin menyiramkan air ke anggota tubuhnya, mandi bahasa awamnya, Sang Buddha bangkit dari tempat duduknya, masuk ke kamar mandi dan membuat anggota tubuhnya tersebut merasakan kehangatan dengan air yang telah disiapkan oleh seorang biku asisten. Biku asisten tersebut juga membawa kursi Sang Buddha dan meletakkannya di sekitar gubuk harum. Setelah mengenakan jubah bawah rangkap 2 ya, yang telah diwarnai dengan baik, jubah bawah itu jubah yang di bawah ya, yang ke pinggang ke bawah begitu, yang rangkap 2 gitu supaya tebal gitu, yang telah diwarnai dengan baik, lalu mengikatkan ikat pinggang, kemudian beliau mengenakan jubah atas ini seperti yang sehari-hari dipakai ya. Kalau ini sudah digulung gitu ya, kalau jubah atas hanya disampirkan di satu bahu saja gitu. Biasanya disampirkan di bahu sebelah kiri gitu. Sang Buddha pergi ke sana dan duduk mengasingkan diri sendirian untuk sesaat, artinya bermeditasi lagi. Kemudian para biku yang telah kembali dari sana sini datang untuk menunggu begawan. Beberapa biku di antara mereka mengajukan pertanyaan, beberapa yang lainnya memohon subjek meditasi, beberapa biku yang lainnya lagi memohon untuk mendengarkan Dhamma. Begawan menghabiskan waktu jaga malam pertama untuk membuat niat mereka tercapai. Jadi antara jam 18 sampai jam 22 itu dilaksanakan seperti itu, walaupun nanti di bagian akhir dipakai untuk menerima para dewa. Nanti kita akan dengarkan gitu. Jadi lihat, bahkan di
tugas yang ketiga pun itu beliau menghabiskan waktu jaga malam pertama itu supaya niat atau keinginan para biku itu tercapai, ya. Jadi itu adalah tugas yang harus dilakukan pada waktu jaga malam pertama. Akan tetapi di akhir dari tugas yang harus dilakukan pada waktu jaga malam yang pertama itu tadi, ketika para biku telah pergi, setelah memberi hormat kepada begawan, maka seluruh dewata di 10.000 sistem dunia yang mendapatkan kesempatan datang mendekati begawan dan mengajukan pertanyaan yang paling sedikit memiliki 4 aksara sesuai dengan yang telah disiapkan oleh mereka. Begawan menghabiskan waktu jaga malam pertengahan untuk menjawab pertanyaan para dewata tersebut. Jadi kalau tadi kita dapatkan itu berkisar antara jam 18 sampai jam 22, mungkin gitu ya, di jam terakhir itu khusus untuk para dewa. Saya itu kadang kalau mendengar begini bahwa ternyata dewa-dewa itu turun ke bumi untuk menemui Buddha biasanya berkisar di jam-jam itu, sekitar jam 10-an itu, plus minus harusnya ya, atau mungkin di bawah jam 10. Itu kok guru-guru spiritual saya dulu waktu masih belum memeluk agama Buddha itu juga selalu mengatakan begitu loh. Bahkan kadang juga ada juga yang sekitar jam 2-an juga gitu ya, yang diinikan bahwa biasanya antara jam-jam itu para dewa itu turun begitu. Jadi di tradisi kebatinan kejawen juga memiliki ajaran yang seperti itu. Kemudian saya lanjutkan ya. Sebentar, tadi jam ya. Jadi seluruh dewata di 10.000 sistem dunia yang mendapatkan kesempatan mengajukan pertanyaan, begawan menghabiskan waktu jaga malam itu untuk menjawab pertanyaan. Oh, ya. Jadi benar berarti. Jadi di akhir, menjelang akhir dari tugas yang pertama tadi sekitar jam 10 itu para dewata turun dan itu sampai jam 2. Jadi sampai di tugas yang keempat ya. Saya bacakan saja. Saya ulangi lagi, akan tetapi di akhir dari tugas yang harus dilakukan pada waktu jaga malam pertama, berarti sekitar jam 10, ketika para biku telah pergi setelah memberi hormat kepada begawan, seluruh dewata di 10.000 sistem dunia yang mendapatkan kesempatan datang mendekati begawan dan mengajukan pertanyaan yang paling sedikit memiliki 4 aksara sesuai dengan yang telah disiapkan oleh mereka. Begawan menghabiskan waktu jaga malam pertengahan untuk menjawab pertanyaan para dewata. Benar kan? Jadi antara jam 10 sampai jam 2 itu waktunya dihabiskan oleh begawan untuk menjawab pertanyaan para dewata tersebut. Jadi itu adalah tugas yang keempat yang harus dilakukan pada waktu jaga malam pertengahan. Sekarang tugas yang kelima. Setelah membagi waktu jaga malam yang terakhir, jadi waktu jaga malam yang terakhir itu antara jam 2 sampai jam 6. Jadi supaya Anda tidak bingung, di zaman Buddha dan saya baca di Eropa kuno pun juga waktu jaga malam, watch of night itu istilah barat sebenarnya. Tapi ternyata di bahasa Pali juga ada yama istilahnya, ya. Nah, jadi di Eropa juga sama, tapi kalau di India di zaman Sang Buddha malam itu dibagi menjadi 3. Yang disebut malam itu sejak matahari tenggelam, jadi itu sekitar jam 18 sampai jam 6 pagi. Itu kan ada 12 jam kan, itu dibagi 3. Itu disebutnya malam kalau di zaman Buddha. Dari jam 18 sampai jam 6 pagi itu malam, periode malam. Dibagi 3 berarti satu bagian berapa? 12 bagi 3 aja. 4 jam. Berarti periode pertamanya jam 18 sampai jam 22. Periode 2 jam 22 sampai jam 2 pagi. Periode ketiga jam 2 sampai jam 6. Nah, sekarang kita masuk di periode terakhir nih, ya. Tugas Buddha yang kelima.
Sang Buddha menghabiskan waktu di jaga malam terakhir ke dalam 3 bagian. Jadi dibagi ke dalam 3 bagian, ya. Jadi kita sekarang harus bagi dulu supaya Anda bisa mengikutinya. Kan tadi dari jam 2 sampai jam 6, ya. Berarti 4 jam. 4 jam kalau dibagi 3 berapa? Dalam menit aja. Jadi 4 jam kali 60 240, ya. 240 dibagi 3 berarti satu bagian 80 menit. Gitu ya. Jadi dari jam 2 lebih 80 menit, artinya jam 3 lebih 20 menit, ya. Dari jam 2 sampai jam 3 lebih 20 menit, Sang Buddha menghabiskan satu bagian pertamanya dengan berjalan bolak-balik, meditasi berjalan dengan tujuan untuk melepaskan kepenatan sarira, tubuh jasmani beliau, ya, yang dideritanya karena duduk sejak dari saat sebelum makan, ya, dari pagi hari tadi loh, ya, kan penat kan. Jadi dihabiskan waktunya 80 menit itu. Di bagian yang kedua berarti dari jam 3 lebih 20 ditambah 80 berarti 4 lebih 40, ya. Jam 3.20 sampai jam 4.40 beliau masuk ke kuti, gubuk harum, ya. Dengan sisi kanan tubuhnya beliau berbaring seperti singa, penuh perhatian dan sadar sepenuhnya. Inilah cara tidur beliau. Jadi lihat, Buddha tidurnya penuh perhatian dan sadar sepenuhnya. Kalau kita tidurnya nggak sadar, nggak sadar, udah mimpinya kalau enak seneng, kalau nggak enak Anda kecewa, sedih gitu. Jadi beda ya tidurnya Buddha, ya, sadar terus loh beliau, ya. Tapi sebenarnya kalau nanti Anda mulai maju di dalam meditasi Anda sedikit banyak juga akan bisa merasakan begitu, ya. Dan kemudian membenarkan, oh wajar kalau Sang Buddha itu tidurnya sadar sepenuhnya, karena ketika meditasi Anda itu mulai berkembang, kebutuhan tidur Anda itu seolah-olah tidak ada. Seolah-olah Anda memang tidak butuh tidur gitu. Bukannya Anda paksakan, tetapi karena tubuh dan pikiran Anda itu sangat jernih gitu, ya. Tubuhnya juga sangat ringan, ya, sangat lentur gitu, fleksibel gitu. Sehingga kebutuhan itu memang nggak ada kebutuhan mau tidur gitu, nggak ada, maunya meditasi terus begitu, ya. Tetapi biasanya kalau yang non Buddha ada batasnya sih, katanya kalau yang masuk ke pencapaian meditatif kayak pencapaian buah itu maksimal hanya 7 hari saja, ya. Setelah itu nggak bisa itu, ya. Kalau Buddha bisa itu seumur hidupnya beliau begitu itu. Nah, jadi tugas yang kelima sudah selesai. Saya mau menjelaskannya lebih lanjut. Jadi kitab komentar itu sering ada kalimat seperti itu karena kitab komentar itu ditulis oleh Bante Buddhaghosa, ya, disalin dari bahasa Sinhala Sri Lanka ke bahasa Pali gitu. Saya kadang itu kagum ya dengan Bante Buddhaghosa itu. Bisa menulis kitab komentar itu sedemikian banyaknya hanya dalam waktu berapa puluh tahun gitu. Singkat, relatif singkat, kok bisa ya? Saya ini udah dari tahun 19 sampai 26, udah hampir 7 tahun menulis, paling baru 1 nikaya. Kok bisa ya gitu? Saya tuh sering merenung, kok beliau bisa ya? Gimana? Padahal cara waktu itu kan nggak ada komputer. Kalau saya ini kan menerjemahkan sangat dipermudah, karena kalau mau menemukan kata-kata atau frasa atau bagian-bagian paragraf yang sama dengan buku yang lainnya, saya tinggal cari aja, saya copy kemudian saya pakai find kalimat ini misalkan, itu nanti ketemu gitu. Nah, kalau Bante Buddhaghosa itu bisa menghubungkan dari satu kitab ke kitab yang lain, itu semua berdasarkan memorinya loh. Hebatnya beliau itu begitu ya, hebatnya manusia zaman dahulu. Saya lanjutkan karena dulu nggak ada medsos.
Jadi nggak terganggu waktunya. Sekarang Anda medsosan, waktunya banyak terganggu. Saya mau menjelaskan lebih lanjut. Pada hari itu, setelah menyelesaikan tugas yang harus dilakukan sebelum makan di kota Rajagaha tadi, ya pagi hari tadi, ketika diterima di rumah umat tadi, ya kan disiapkan bangku tadi, tempat duduk kan, kemudian kan Sang Buddha membabarkan dhamma, terus ada umat yang establish di Tiksarana, ya, 3 perlindungan, jadi umat Tiksarana, ada yang establish di Pancasila, ada yang mantap kokoh di Tiksarana, Pancasila, ada yang jadi Sotapanna dan seterusnya gitu, ada yang jadi biku dan kemudian jadi arahat gitu kan. Nah ini kembali lagi ke waktu pagi itu tadi. Jadi setelah menyelesaikan tugas yang harus dilakukan sebelum makan di pagi hari tadi di kota Rajagaha, ketika telah selesai makan, Begawan hari itu melakukan perjalanan. Ya, jadi perjalanan itu beliau lakukan setelah menjelaskan subjek meditasi secara melakukan perjalanan. Jadi ternyata perjalanan ketika beliau dicela oleh Supya, kemudian muridnya Brahmadatta memuji, itu ternyata dilakukan setelah makan, setelah tugas yang pertama tadi gitu. Kemudian pada malam itu gitu ya, setelah beliau berjalan-jalan, kemudian kan para biku berdiskusi tadi, saya bacakan. Jadi setelah menjelaskan subjek meditasi secara terperinci di waktu jaga malam pertama, berarti antara jam 18 sampai jam 22, beliau menjawab pertanyaan para dewata di waktu tengah malam, ya di pertengahan, dan menaiki jalur meditasi berjalan di waktu jaga malam terakhir. Ketika sedang berjalan bolak-balik, Sang Buddha mendengar dan mengetahui pembicaraan 500 biku tadi. Ya ini konteksnya ya. Jadi ketika beliau sedang berjalan bolak-balik, Sang Buddha mendengar dan mengetahui pembicaraan 500 biku yang sedang berlangsung tentang pengetahuan maha taunya beliau ya. Oleh sebab itu dikatakan beliau ini mengetahuinya ketika sedang melakukan tugas yang harus dikerjakan di waktu jaga malam terakhir. Sebenarnya karena mengetahuinya, maka pikiran ini muncul di benak Sang Buddha. Para biku ini, jadi Sang Buddha berpikir, para biku ini membicarakan keutamaan itu kualitas, tapi saya lebih senang menerjemahkannya sebagai keutamaan karena ini lebih spesifik. Kalau kualitas itu bisa kualitas yang sepele dan lain sebagainya ya. Ini terjemahan untuk kata Pali guna, G-U-N-A ya. Jadi Sang Buddha berpikir para biku ini membicarakan keutamaan tentang pengetahuan kemahatauanku, sabanyutanyana. Tetapi fungsi dari pengetahuan kemahatauan ini tidak terlihat jelas di benak mereka, dan terlihat jelas hanya di benakku. Sekarang ketika aku pergi, mereka akan terus-menerus menceritakan omongan mereka sendiri. Oleh sebab itu, dengan membuat pembicaraan para biku tersebut sebagai asal-usul khotbah. Jadi Buddha itu kalau berkhotbah biasanya ada alasan. Salah satunya asal-usulnya adalah karena ada kejadian gitu. Kayak ini tadi, ada kejadian bikunya sedang ngobrolin Sang Buddha, lalu beliau pakai ini sebagai asal-usul untuk memberikan khotbah. Bagaikan orang yang mengangkat gunung Sineru atau yang memukul langit dengan palu emas, aku yang ingin mengklasifikasikan 3 jenis sila dan mengaumkan auman singa yang tidak dapat dibatalkan akan mengorganisir detail dari dependensi kemunculan atau Paticcasamuppada, kemudian membuat keutamaan-keutamaan Sang Buddha menjadi terlihat jelas. Jadi ini Buddha berpikir bahwa beliau hendak menyampaikan dhamma Sutta yang disebut Brahmajala Sutta ini, salah satu topiknya nanti adalah Buddha akan menguraikan kualitas-kualitas sila. Misalkan Buddha akan berkata bahwa oh wahai para biku, orang kebanyakan itu taunya ya sila saya itu ya hanya seperti ini saja gitu, tapi itu adalah sila yang rendah sebenarnya gitu. Ada sila yang lebih tinggi yang beliau miliki dan seterusnya. Jadi
sebenarnya topik inti dari Brahma Jala Sutta ini sangat menarik gitu. Kita masih berada di permulaan dari sutta tersebut gitu. Saya lanjutkan. Nah, kemudian Buddha ingin membuat keutamaan atau kualitas baik dari Sang Buddha itu terlihat jelas sehingga para biku bisa memahaminya. Dengan demikian beliau akan membabarkan Brahma Jala Sutta yang mengguncangkan 10.000 sistem dunia. Kenapa mengguncangkan 10.000 sistem dunia? Karena pada saat itulah Buddha menguraikan 62 pandangan salah yang membuat semua makhluk, para dewa, manusia, bahkan para Brahma jadi paham, oh itu pandangan salah. Ya, menarik loh. Ya, oh ternyata itu pandangan salah. Kalau ada makhluk di atas sana yang mengaku sebagai makhluk yang abadi, pencipta dari semuanya, ayah dari semuanya, oh itu pandangan salah, itu kata Buddha. Ya, makanya Brahma Jala Sutta itu dikatakan sebagai sutta yang mampu mengguncangkan 10.000 sistem dunia, ya. Dan di sutta itu Buddha mengakhiri suttanya itu dengan buah kearahatan sebagai puncaknya. Jadi membimbing para biku untuk menjadi arahat. Diskursusku ini akan menjadi diskursus yang membuat para makhluk hidup mencapai nibbana yang mulia, mencapai keabadian. Nah, nanti coba kalau Anda bingung, kok katanya semua anicca, kok ini ada istilah keabadian gitu. Kalau Anda ingin tanyakan, ditanyakan ya nanti di sesi tanya jawab ya. Nanti saya jawab. Selama 5.000 tahun, bahkan ketika aku telah mencapai pembebasan akhir. Jadi sutta ini menginformasikan bahwa memang ajaran Sang Buddha akan bertahan selama 5.000 tahun. Jadi Brahma Jala Sutta ini akan bertahan selama 5.000 tahun, bahkan setelah Buddha parinibbana gitu ya. Setelah berpikir demikian, jadi beliau masuk ke aula bundar untuk menemui biku yang sedang berdiskusi tentang kehebatan Buddha, termasuk juga membicarakan tentang bagaimana Suppiya mencela Sang Buddha, kemudian muridnya Brahmadatta memuji Sang Buddha, Dhamma dan Sangha gitu. Beliau punya maksud, beliau punya niat, nggak sekedar dia hanya masuk begitu aja kemudian ngobrol ya, chit-chat gitu, nongkrong, enggak. Ya makanya kan saya menolak kalau dikatakan Abhidhamma itu bukan ajaran Buddha. Alasannya adalah kalau ajaran Buddha, kalau Abhidhamma itu ajaran Buddha, pasti akan diajarkan terus-menerus seperti sutta. Kan sutta itu diajarkan terus-menerus. Buktinya Buddha hanya mengajarkan sekali. Berarti Abhidhamma itu nggak penting. Ya. Dan kan ada tuh umat yang bertanya kepada gurunya, Abhidhamma penting nggak? Lalu kemudian dijawab nggak penting. Ya. Sekarang kita kan dapat informasi kan bahwa Buddha tidak pernah ngobrol ngalor ngidul seperti Anda. Artinya apa yang disampaikan Buddha semuanya penting. Nggak ada yang disampaikan Buddha yang nggak penting. Paham? Ya. Nah, jadi dengan niat seperti itu tadi Buddha mendekati para biku di aula bundar. Ya. Nah. Kemudian beliau duduk di tempat yang telah disiapkan. Jadi artinya begini, ya. Konon di zaman Buddha, dimanapun seorang biku tinggal atau di wihara manapun, itu selalu ada tempat duduk buat Sang Buddha yang sudah disiapkan. Ya, sebenarnya juga kayak di Myanmar itu juga setiap wihara itu selalu mempunyai kayak singgasana untuk biku senior begitulah. Ya, selalu itu. Jadi memang Myanmar itu, saya kalau sering bercerita tentang Myanmar bukan mengunggulkan Myanmar ya, karena semata-mata saya lama di sana saja. Seharusnya Thailand dan Sri Lanka juga sama gitu ya, tapi saya nggak paham gitu. Nah, jadi banyak sekali setelah banyak membaca kitab suci ini, saya kemudian baru sadar bahwa banyak sekali budaya-budaya Myanmar itu sudah sesuai dengan kitab suci. Ya salah satunya tadi ada singgasana untuk memberi untuk biku senior ya, banyak sekali. Jadi sudah tatanan masyarakatnya itu benar-benar banyak yang sudah mengikuti dengan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Ya, bagus ya. Saya sebenarnya juga secara khusus juga meminta Pak Kadek untuk banyak membawa buku-buku Myanmar
bahasa Myanmar, kemudian untuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ya. Karena saya yakin itu akan bermanfaat buat kita semua, ya, supaya kita tidak menyia-nyiakan kelahiran sebagai manusia kali ini, ya. Nah, salah satunya yang sudah berhasil kita aplikasikan adalah kurikulum sekolah minggu kita. Jadi kurikulum sekolah minggunya DBS ini sudah memakai kurikulum yang ada di Myanmar, termasuk nanti kurikulum yang dipakai di Surabaya nanti gitu. Ya kan kita mau buka cabang itu di Surabaya. Itu kurikulumnya dari Myanmar gitu. Jadi memang saya selalu begitu. Kenapa kita harus bikin kurikulum sendiri? Kenapa kita nggak ambil dari negara yang sudah well established kayak Myanmar? Kan Myanmar itu menjadi negeri Theravada sejak akhir tahun 900-an. Ya, sampai hari ini tidak pernah diintervensi oleh agama lain. Jadi artinya agama Theravada sudah well developed dari tahun 900-an sampai hari ini gitu. Jadi Anda bayangkan ya, pasti sudah bagus sekali. Nah makanya saya minta Pak Kadek untuk mengambil sebanyak-banyaknya buku Myanmar untuk kemudian kita terjemahkan di sini gitu. Kayaknya beberapa sudah diterjemahkan ya. Ada yang buku Lady Sayadaw juga sudah diterjemahkan kayaknya ya. Tapi belum diterbitkan. Oke, saya lanjutkan. Jadi ada tempat duduk di setiap wihara yang memang disiapkan untuk Sang Buddha. Kenapa? Terus Bante Buddha Ghosa menjawab, saya akan menjelaskannya. Setelah mempelajari subjek meditasi di hadapan Sang Buddha, lalu begawan setelah selesai mempelajari subjek meditasi di hadapan Sang Buddha, maka para biku yang tinggal di tempat tersebut itu masih tetap diperhatikan oleh begawan gitu. Dan begawan berpikir, setelah mempelajari subjek meditasi di hadapanku, biku tersebut pergi. Akankah dia mampu menghasilkan pencapaian spesifik atau tidak? Pencapaian spesifik itu adalah pencapaian magga dan pala gitu. Kemudian beliau melihat dia atau seorang biku yang memikirkan pikiran yang tidak baik setelah meninggalkan subjek meditasi. Jadi ada aja biku yang kemudian berpikir yang tidak baik. Oleh karena itu setelah berpikir, mengapa pikiran yang tidak baik ini menguasai putra dari keluarga baik-baik ini yang diam setelah mempelajari subjek meditasi di hadapan seorang guru seperti aku. Pikiran-pikiran yang tidak baik tersebut akan membuatnya bergerak terus-menerus di dalam penderitaan eksistensi yang berulang, yang awalnya tidak terbayangkan. Jadi lihat, pikiran-pikiran aku salah Anda, pikiran-pikiran yang tidak baik yang muncul di dalam pikiran Anda itu akan membuat Anda bergerak terus-menerus di dalam penderitaan eksistensi yang berulang, ya, yang awalnya tidak terbayangkan. Jadi artinya pikiran aku salah Anda itu akan membuat Anda terus menderita di dalam siklus kelahiran dan kematian ini. Setelah kematian akan diikuti oleh kelahiran kembali, menderita lagi, meninggal lagi, lahir lagi, menderita lagi, begitu. Nah oleh karena itu jagalah pikiran Anda supaya loba, dosa, moha tidak muncul, supaya keserakahan, kebencian dan delusi tidak muncul, supaya pikiran yang tidak baik itu tidak muncul. Jagalah hati dan pikiran Anda supaya pikiran yang baik saja yang muncul setiap harinya. Itulah mengapa kemarin di Owada juga saya sampaikan, kita harus menginstall pikiran kita itu dengan hal-hal yang baik ya. Jadi kalau bermain medsosnya kelamaan ya dikurangi. Kalau memang itu negatif ya. Saya lanjutkan ya. Jadi pikiran yang tidak baik itu akan membuat kita sengsara. Lalu beliau memperlihatkan dirinya sendiri di tempat itu juga untuk menolong dia. Jadi masih loh, setelah bikunya itu bermeditasi sendiri-sendiri, berpencar, Buddha masih memperhatikan. Begitu menemui ada biku yang pikiran aku salahnya muncul, beliau datangi gitu ya. Lalu beliau menasehati biku tersebut ya, dan kemudian Buddha kembali lagi ke tempat tinggalnya. Lalu para biku yang dinasihati seperti itu berpikir, setelah mengetahui pikiran kami, guru datang dan memperlihatkan dirinya dengan hanya berdiri di dekat kami. Pada saat itu pencarian tempat duduk agar bisa mempersilahkan Sang Buddha duduk gitu ya.
dilakukan, ya. Jadi karena ada insiden begitu, ya, Buddha datang hanya berdiri, ya, menasehati lalu pulang lagi gitu. Makanya belajar dari kejadian tersebut, kemudian di setiap wihara atau dimanapun biku tinggal biasanya ada tempat duduk buat Sang Buddha yang sudah disiapkan gitu, ya. Jadi bukannya Sang Buddha datang baru tempat duduknya disiapkan, enggak. Jadi sudah disiapkan terlebih dahulu, ya. Kalau Sang Buddha datang ya tetap saja itu bangku atau kursinya di sana. Kalau datang beliau bisa memakainya. Para biku tersebut tinggal hanya setelah menyiapkan tempat duduk Sang Buddha. Lihat tuh. Jadi para biku itu kayak mempunyai kebiasaan bahwa mereka akan tinggal di satu tempat hanya setelah mereka memprioritaskan, artinya memprioritaskan tempat duduk buat Sang Buddha disediakan gitu. Seorang biku yang memiliki tempat duduk, dia menyiapkan tempat duduk tersebut. Biku yang tidak memilikinya, dia menyiapkan dipan, papan, sepotong kayu, atau lempeng batu, atau tumpukan pasir gitu. Ketika tidak mendapatkan itu semua, mereka mengumpulkan daun-daun yang gugur, membentangkan dan menaruh jubah dari tumpukan sampah di tempat tersebut. Jadi daun-daun yang gugur biar agak mungkin rata begitu, ya. Dan di atas daun-daun yang gugur dibentangkan kain, jubah. Jubah itu kan artinya kain tuh sebenarnya. Nah, jadi lihat itu cara menghormati Sang Buddha di zaman dulu gitu. Nah, kemudian akan tetapi di aula bundar ini raja memiliki tempat untuk duduk. Setelah mengebut, tahu ya mengebut itu kayak menghilangkan debunya begitu. Dan menyiapkan tempat untuk duduk tersebut, para biku mengelilingi Sang Buddha dan duduk sembari memuji dengan mengacu kepada pengetahuan begawan tentang watak makhluk-makhluk. Jadi dengan mengacu, jadi mengelilingi kursi yang kosong tadi sebenarnya, ya, masih kosong karena Buddha belum datang kan ini. Dengan mengacu kepada hal tersebut, kalimat ini dikatakan oleh Yang Mulia Ananda. Beliau duduk di tempat duduk yang telah disiapkan. Jadi saya mau menjelaskannya lebih lanjut. Oh, sudah duduk ya. Ketika telah duduk seperti itu, Sang Buddha yang ingin bertanya kepada para biku untuk beliau bertanya karena ingin memulai percakapan. Mereka pun menceritakan semuanya kepada Sang Buddha. Oleh sebab itu di sutta dikatakan setelah benar-benar duduk dan seterusnya gitu. Di bagian tersebut kalimat pertanyaan dari Buddha untuk pertanyaan apa kalian duduk bersama dan berkumpul di sini, itu artinya adalah pembicaraan manakah yang membuat kalian duduk bersama. Ya, demikian artinya. Nah, yang berikutnya itu hanya hal-hal teknis kayak misalkan arti dari percakapan itu adalah satu pembicaraan, ya, berarti dari yang berbeda, mulai dari tentang percakapan tentang subjek meditasi, tentang pelafalan teks, ya, tentang pembelajaran bahasa Pali, ya, tentang pembelajaran Pali artinya pembelajaran Tripitaka dan pembelajaran Atthakatha atau kitab komentar dan sebagainya. Jadi lihat tuh, ini di zaman Buddha loh. Bahkan Sang Buddha juga murid-muridnya itu mempelajari Tripitaka dan komentarnya. Makanya dulu guru-guru saya di Myanmar itu mengatakan bahwa komentar Atthakatha belum berwujud kitab memang, ya. Itu memang sudah ada bahkan sejak zaman Buddha masih hidup. Jadi bukannya komentar itu ada setelah Buddha parinibbana atau mungkin 500 tahun setelah Buddha parinibbana atau 300 setelah Buddha parinibbana, tidak. Kalau menurut Sayadaw di Myanmar, bahkan ketika Buddha masih hidup pun sudah ada komentar-komentar. Ya, kalau penjelasannya saya sudah sering sampaikan kan, ya, bahwa di Tripitaka kita itu hanya memuat doktrin-doktrin utamanya saja, yang pentingnya saja begitu, yang pokoknya saja. Tetapi Pakinaka Dhamma Desananya atau pembabaran dhamma yang serba-serbinya itu dimasukkan ke dalam Atthakatha, di dalam komentar, ya. Jadi dengan mengulangi penjelasan ini sih saya bermaksud sudahlah, jangan ragu lagi bahwa Buddha Sasana, ajaran Buddha itu adalah Tripitaka beserta komentar.
pendaftarnya gitu. Baik, karena waktu tinggal 5 menit lagi, saya rasa saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa memberikan segala jenis keberhasilan, ya, kesejahteraan, kesuksesan, kemakmuran, kesehatan, kebahagiaan dan juga pencapaian-pencapaian yang baik di sepanjang kehidupan Anda di kehidupan kali ini dan juga di kelahiran-kelahiran Anda yang akan datang. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Syedau atas dhamma desana yang telah disampaikan kepada kami pagi hari ini. Semoga kami semua mendapatkan manfaat terbaik dari pendengaran dhamma ini. Bagi Kalyanamita yang membutuhkan slide kelas PS dapat mengunduhnya di website DBS di www.dhamawihari.or.id. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Izinkan kami untuk membacakan tata tertib sesi tanya jawab. Bagi Kalyanamita yang berada di ruang Dhammasala dan lantai dasar, silakan mengacungkan tangan untuk bertanya atau klik tanda raise hand bagi Kalyanamita yang bergabung pada Zoom meeting. Harap penanya memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan domisili. Harap mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu secara ringkas dan jelas yang berkenaan dengan topik hari ini. Karena keterbatasan waktu, maka bisa jadi tidak semua penanya berkesempatan mendapatkan giliran untuk bertanya. Baiklah Kalyanamita, kami persilahkan kepada Kalyanamita yang ingin bertanya dari ruang Dhammasala terlebih dahulu. Baik, mohon untuk menyebutkan nama dan domisili. Selamat pagi Bante, Wadami, Anumodana atas kesempatannya. Nama saya Feni dari Ciputat. Saya izin bertanya Bante. Pertama mengenai tadi kan Bante bilang jika kita sedang mendengarkan Dharma harus berpakaian sopan Bante. Nah, saya belakangan ini kan sering dengerin YouTube Bante di ulangan dari Dhamma Wihari ya. Nah, terus kadang sambil bebenah gitu Bante di rumah. Nah, saya pakai bajunya daster, kadang celana pendek gitu Bante. Maksudnya nggak bermaksud nggak sopan. Nah, seperti itu apakah karma buruk Bante? Pertama pertanyaannya itu. Nah yang kedua awal-awal masuk kelas di sini tuh saya kalau dengerin Bante tiba-tiba tertidur gitu Bante. Nah kadang saya udah tahu itu kan nggak boleh ya. Saya sampai mulai kadang-kadang pernah sampai merem gitu Bante. Nah itu kenapa gitu Bante? Keduaan itu. Nah yang ketiga ini mengenai sekolah minggu ya Bante. Bante kan anak saya tuh udah masuk tahun kedua nih ikut sekolah minggu. Nah tahun pertama itu di tahun kemarin tuh sejak Agustus tahun 2023 atau 24 ya, 24 kalau nggak salah. Nah itu kan ngobrol sama kepala sekolahnya kan karena anak saya nih sebulan sekali harus masuk kelas budi pekerti di tempat lain. Nah persyaratannya kan 50% kehadiran itu dapat rapot. Nah tapi anak saya nggak dapat rapot, padahal saya selalu bilang sama anak saya, kalau hari Minggu orang lain boleh libur, nah kamu nggak libur. Jadi setiap hari Minggu pasti ke wihara gitu. Nah secara logika kalau 1 bulan sekali ke tempat lain berarti kan 3 minggunya di sini gitu. Nah kan harusnya kan dapat rapot, nah tapi tahun kemarin tuh nggak dapat. Nah terus saya tanya sama tim Wewaca, maaf ya bukannya komplain ini cuma nanya aja. Terus saya tanya kenapa nggak dapet, terus kadang nanti itu katanya dari kepala sekolah yang bisa keluarin gitu. Saya WA kepala sekolah kata lagi pulang kampung tahun lalu. Nah terus katanya mesti tanya sama Wewaca tapi nggak ada kejelasan Bante. Nah anak saya tanya terus kan kenapa, saya nggak bisa jawab. Nah itu satu pertanyaannya. Dan kedua kan Bante bilang kurikulum Myanmar. Nah tapi kan kita kan kalau anak sekolah minggu kan nggak bisa didampingi nih. Kalau di wihara lain kan mungkin bisa didampingi. Nah kurikulumnya seperti apa itu nggak pernah di-share gitu. Misalnya hari ini belajar apa gitu loh Bante ke orang tua. Nah kayak gitu. Nah boleh nggak kayak gitu kita di-share juga. Jadi kita tahu jadi kita di rumah bisa juga tanya hari ini belajar apa aja gitu. Maksudnya, tapi kadang-kadang anak saya juga nggak ngapa-ngapain main katanya gitu aja gitu loh Bante. Nah terus juga mengenai lomba Bante. Nah lomba sekolah, maaf jadi dan mengenai lomba Bante, kan anak saya kan ini umur 7 tahun. Tahun lalu tuh ada lomba baca buku cerita. Nah karena waktu itu saya lagi memang bilang ini ada lomba. Nah dia tuh baca sampai 40 hari lebih kalau nggak salah. Burung puyuh tak bisa terbang. Nah
ceritanya anak saya waktu tahun kemarin kan umur 7 tahun. Nah dia tuh hampir 90% tuh hafal sama seperti buku itu gitu. Nah tapi kan kita kan bela-belain nih nggak ikut yang di sekolah minggu yang tempat lain karena untuk lombanya diundur. Nah akhirnya kita lomba, tapi ternyata pas saya tanya gimana lomba tadi, nggak ada lomba mama. Loh saya jadi bingung. Saya tanya dong sama Wea Wacanya kan ya, bukan bukan Wea Waca, apa namanya, fasilitator namanya di sini. Nah katanya, oh karena anaknya lari-larian. Nah saya jadi bingung, kok lomba bisa lari. Nah boleh nggak Bante, kalau misalnya ada lomba, orang tua itu boleh ikut nonton gitu maksudnya. Jadi tahu gitu maksudnya gitu. Jadi masa lomba anak saya lari-larian kan jadi bingung juga ya Bante, kayak gitu sih. Maksud buat masukan juga. Makasih Bante, Anumodana. Ini saya milih satu jawaban yang mana ya? Tapi ini saya beri dispensasi karena menyangkut DBS, banyak yang menyangkut DBS ya. Terima kasih atas masukannya, informasinya ini menjadi informasi yang harusnya berharga untuk tim DBS ya. Pertama saya jawab dulu tentang pakaian tidak hormat tadi. Sesungguhnya memang kalau didetailkan memang semua tergantung pada niatnya sih ya. Ya niatnya, gitu, kehendaknya gitu. Kalau memang ya, tetapi memang saya hanya ingin menyampaikan apa yang ada di Myanmar ya. Di Myanmar itu kalau umat itu datang ke wihara, satu memang pakaiannya rapi, bahkan itu kayak memakai selendang gitu loh, kayak selendang sebagai pertanda gitu ya, selendang coklat marun sebenarnya itu diselempangkan gitu di bahu begitu. Itu sebagai bentuk hormat. Nah, berkaitan dengan pertanyaan pertama Ibu tadi dari Ciputat, maka memang sebaiknya kalau mendengarkan dhamma usahakanlah ya, mendengarkannya dengan hormat begitu. Ya supaya ya. Tetapi kalau misalkan Anda setir mobil daripada pikiran mengembara kemana-mana, apalagi lagi macet mau dengarkan dhamma ya itu bagus gitu, dengan alasan daripada pikirannya lari ke hal-hal yang tidak baik itu ya. Ya, apakah itu karma buruk? Mungkin kalau Ibu tidak sengaja, tidak berniat, tidak mempunyai kehendak untuk melakukan hal itu dengan niat dengan cara yang tidak baik, tidak ada pikiran-pikiran itu, harusnya itu bukan karma buruk, Bu. Tetapi alangkah lebih baiknya setelah mengetahui ini maka Ibu mendengarkannya dengan penuh hormat, ya. Ya. Kemudian yang kedua, kalau saya mendengarkan kok tertidur ya, berarti Nina bubuk ya ininya ya. Bagus. Why, kenapa? Ya, sebenarnya begini, Bu. Ketika kita tidak memperhatikan apa yang sedang kita lakukan ini dengan penuh kesadaran, dengan kesadaran penuh, dengan mindful ya, maka secara perlahan-lahan memang pikiran ini akan ada dua pilihan. Satu, jatuh tertidur karena sudah kehilangan satinya, kehilangan kesadaran penuhnya, sehingga akhirnya kayak kehilangan tenaganya, jadi dia tertidur. Kedua, dia malah lari ke sana kemari begitu ya. Jadi oleh karena itu supaya Anda tidak jatuh tertidur, maka coba kalau sedang mendengarkan dhamma Anda perhatikan sepenuh-penuhnya. Anda munculkan kesadaran penuh Anda ya, supaya Anda bisa terhindar dari tidur yang seperti itu. Tentang rapot, saya rasa ini nanti akan saya minta semua pengurus untuk mendengarkan masukan dari Ibu, dan dalam waktu dekat akan saya minta untuk meresponnya kepada Ibu ya, dari Ciputat tadi. Namanya siapa ya? Feni Bante. Bu Heni dari Ciputat ya. Baik Bu, jadi tentang raport ini sebenarnya dari dulu udah pernah didiskusikan di awal DBS memang, tapi nggak tahu kebijakan yang sekarang bagaimana gitu. Kemudian tadi sharing apa? Oh, share materi ya. Share materi juga nanti biar direspon sama fasilitator.
tentang lomba yang anak ibu lari-lari itu besar kemungkinan, walaupun nanti jawaban yang lebih tepat harusnya disampaikan oleh pengurus ya, tetapi yang saya bisa sampaikan ke ibu adalah kenapa konsep sekolah minggu kita memakai model begini, yaitu anak umur 3 tahun dikumpulkan dalam satu kelas. Ya, makanya kita punya kelas khusus untuk katakanlah kelas 1 sampai kelas 3 SD itu satu kelas. Anak kelas 4 sampai kelas 6 juga satu kelas digabungkan. Anak SMP dari kelas 1 sampai 3 satu kelas digabungkan, dan anak SMA juga digabungkan gitu ya. Bukannya itu tanpa pertimbangan, tetapi itu memang kebetulan ketua yayasan kita itu juga adalah pelaku pendidikan ya. Jadi beliau mempunyai 2 sekolahan di Bogor sana, dan beliau itu sekolahannya memakai konsep sebut merek nggak apa-apa ya, Montessori Bu. Gitu. Jadi katanya di dalam teorinya Montessori itu anak kalau dalam usia 3 tahun itu bagus untuk dikumpulkan, karena yang paling mudah akan mendapatkan pelajaran atau bisa melihat bagaimana Koko itu menyayangi adik-adiknya gitu, atau bagaimana menjadi adik yang baik bagi dirinya sendiri gitu. Kemudian yang paling tua juga akan mendapatkan kesempatan untuk mengasihi adik-adiknya. Nah, yang tengah itu juga akan belajar dari yang bagaimana menjadi orang yang lebih muda dan lebih tua dari dia, yang di bawah dan di atasnya begitu. Itu dulu awal-awal penjelasan yang dipaparkan oleh ketua yayasan. Sebenarnya kan konsep ini udah saya pakai sejak tahun 11, bahkan sebelum ada DBS saya juga sudah memakai ini, dan dari evaluasi setiap tahunnya waktu itu. Kalau belakangan ini beberapa tahun terakhir ini memang saya udah tidak begitu mengikuti karena saya pikir sudah berjalan dengan baik ya. Tapi di awal-awal itu dievaluasi hasilnya cukup bagus gitu. Nah, poin yang kedua dari sistem ini adalah bahwa di dalam satu hari itu tidak seperti sistem pendidikan tradisional. Ya, sistem pendidikan tradisional itu kayak kita dulu kan, masuk dalam satu kelas, kalau ini pelajarannya matematika ya semua belajar matematika. Nah, kalau ini enggak. Jadi kalau hari ini katakanlah harusnya lomba, ya, kok anak ibu masih suka lari-lari, oh ya disemangati lari-larinya gitu kira-kira. Jadi ini memang berbeda Bu, berbeda. Tapi sekali lagi penjelasan yang valid tentu nanti dari pengurus. Jadi intinya begitu, kalau dulu yang dijelaskan ke saya, kalau hari ini harusnya topiknya A, tetapi si anak lebih cocok, lebih tertarik dengan topik B, maka si anak akan dibimbing ke topik B begitu. Nanti ada yang belajar topik A, ada yang belajar topik B. Nanti anak lain senang yang C, ya akan dibiarkan dan akan diarahkan tentang topik yang C. Begitu Bu. Ya, itu jawaban saya, tidak bisa panjang lebar karena mungkin nanti lebih baik kita tunggu penjelasan dari pengurus. Ya, baik. Terima kasih Bante. Oke, Bu, siapa Heni ya? Feni. Feni dari Ciputat. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bante. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Seadau atas penjelasannya. Selanjutnya kesempatan bertanya kita berikan kepada Kalyanamita yang telah bergabung di Zoom meeting, kepada Saudari Monika Profitasari. Dipersilahkan. Nama saya Monika dari Batam. Bante, saya izin bertanya, apakah subjek meditasi itu sama dengan sati, Bante? Terus ada nggak objek meditasi yang mungkin bisa nggak cocok sama kita, Bante? Kalau misalnya ada, gimana cara kita taunya? Soalnya aku pernah dengar sih, Bante, ada yang pernah sharing, misalnya orang yang banyak cenderungan pikiran atau sering merasa suka melayang gitu, nggak cocok sama nafas. Jadi kalau misalnya orang kayak gitu lebih cocok misalnya kita perhatikan berat badan kita sendiri atau kita grounding gitu Bante. Nah, terus juga pernah juga dibilang misalnya yang suka merasa kedinginan itu nggak lebih cocok perhatikan titik panas tubuh gitu Bante.
apakah semua objek yang itu bisa mendukung sebagai fondasi awal untuk berwipasana? Nah, itu pertanyaan pertama Bante. Terus pertanyaan kedua, itu apakah marah itu sebuah sosok atau bukan sebuah sosok Bante? Bisa nggak aku menggambarkan marah itu seperti, kan biasanya kalau misalnya kita memunculkan kilesa untuk orang yang masih tebal loba moha dosanya itu, kita munculin sendiri kilesa itu ya, tanpa si marah. Nah, boleh nggak aku berpikir seperti itu? Misalnya si marah ini adalah pemancing atau penggoda si munculnya kilesa itu kepada orang-orang yang loba moha dosanya itu udah sangat nggak bisa mengganggu dia lagi gitu Bante. Anumodana Bante. Terima kasih. Baik Monica, jadi yang pertama, apakah kamadhana atau subjek meditasi itu sama dengan sati? Berbeda. Kamadhana itu memang terjemahannya subjek meditasi ya, tetapi itu artinya itu ya simply objek meditasi gitu ya. Jadi kayak objek atau subjek meditasi anapanasati, subjek meditasi sati itu kan kesadaran penuh, anapana itu berarti nafas masuk dan nafas keluar, kesadaran penuh terhadap nafas masuk dan nafas keluar, itu adalah subjek meditasi. Jadi itu adalah sebenarnya kalau arti palinya kamadhana, thana ini tempat, kama itu untuk kama itu bekerja. Jadi ini adalah tempat untuk bekerja gitu. Kamadhana, subjek meditasi itu adalah tempat untuk bekerja. Nah, ketika kita bermeditasi, tempat untuk bekerja kita apa? Ya objek meditasi kita itu kan. Ya toh. Kalau kita sedang bermeditasi dengan menyadari sepenuh-penuhnya nafas masuk dan nafas keluar, maka pada saat itu tempat kita bekerja itu adalah nafas masuk dan nafas keluar itu gitu. Ya, jadi subjek meditasi dan sati itu berbeda. Sati itu tadi kesadaran penuh atau mindfulness atau awareness atau kesadaran. Tapi saya terjemahkan jadi kesadaran penuh karena term kesadaran sudah dipakai untuk citta ya. Nah, itu jadi berbeda ya Monica. Kemudian tentang objek meditasi, kalau pikirannya sering lari ke sana sini, apakah cocok dengan ini dan itu atau gimana caranya gitu. Sayangnya kita tidak hidup ketika di zaman Buddha masih hidup Monica. Jadi sebenarnya memang hanya Buddha yang bisa mengetahui subjek meditasi yang cocok buat kita. Ya. Bahkan arahat pun murid-murid atau Arya Sawaka, murid-murid mulia pun tidak mengetahui subjek meditasi yang cocok untuk orang lain gitu. Ya, katanya hanya Buddha yang bisa mengetahui karena Buddha memang mampu mengamati, mengetahui kontinuitas dari pikiran kita masing-masing gitu. Jadi beliau tahu nih, ini pikiran kita arahnya kemana dan harus dibagaimanakan, beliau tahu. Nah, guru-guru di zaman setelah Buddha parinibbana tidak ada yang tahu. Makanya biasanya ya muridnya akan coba-coba sendiri gitu. Kalau kayak dalam hal saya dulu akan coba-coba sendiri Monica. Ke Thailand coba ini, ke India coba ini dan itu. Ada beberapa di India itu saya mencoba berapa? 1, 2 ya, mungkin 2. Di Myanmar pun saya mencoba banyak gitu. Karena sebagai pendatang baru ya saya coba-coba begitu. Nah, jadi begitu sih. Tetapi sih biasanya memang anapanasati itu cocok buat banyak orang ya biasanya ya. Tapi kalau Monica merasa nggak cocok ya mungkin pakai subjek meditasi samatha. Kan ada 40 objek gitu Monica. Jadi dari 40 objek ya pilih yang lainnya selain anapanasati gitu. Hanya saja Monica harus cari guru yang benar-benar memahami subjek meditasi tersebut. Kemudian tentang apa tadi vipassana apa ya yang ditanyakan ya? Iya, apakah semua objek meditasi itu bisa jadi fondasi untuk bervipassana? Oh iya, semua objek samatha yang jumlahnya 40 ada 38 kayaknya yang bisa dijadikan fondasi ya untuk bervipassana.
poinnya adalah sebelum siapapun mau berwipasana, dia harus mencapai sama samadhi dulu, konsentrasi yang benar terlebih dahulu. Ya, nah konsentrasi yang benar ini agak kontroversi karena ada beberapa yang mengatakan ini harus jhana, mencapai jhana dulu, jhana ya. Ada yang mengatakan cukup dengan kanika samadhi, itu momentary concentration begitu. Nah, tapi yang berkembang di dunia itu ada dua aliran ini. Ada yang melatih meditasi samatha sampai mencapai jhana dulu, ada yang tanpa jhana hanya mengembangkan momentary concentration. Itu dua-duanya juga ada di kitab, hanya saja memang semakin kesini semakin ada kontroversi begitu. Jadi jangan kaget kalau nanti baca-baca kalau ada yang menemui kontroversi yang seperti itu, jangan kaget ya. Tapi itu dua-duanya ada di kitab. Jadi momentary concentration itu adalah konsentrasi yang membuat si yogi yang bermeditasi itu bisa memahami setiap fenomena yang muncul di setiap momennya. Ya, kalau meditasi samatha untuk mencapai jhana, kita hanya fokus ke satu objek yang sama. Kita upayakan supaya kita bisa menyadari objek yang sama tersebut untuk jangka waktu yang lama. Ya, jadi menyadari satu objek yang sama dan kita harus melatih supaya bisa menyadarinya untuk jangka waktu yang lama. Prinsipnya seperti itu. Artinya apa? Artinya kalau objeknya adalah nafas, begitu perhatian pikiran kita keluar dari nafas, kita tarik lagi ke nafas. Begitu memikirkan yang lain, tarik lagi ke nafas. Begitu merasakan sakit di pinggang, tarik lagi ke nafas, begitu. Karena prinsipnya adalah kita harus, atau yogi harus bisa memperhatikan objek yang sama, dalam hal ini nafas masuk dan keluar, di area yang sama. Ya biasanya akan difokuskan perhatiannya di depan hidung kita gitu, ya di area gini di depan. Jadi ini di tempat yang sama, tidak boleh pindah-pindah dan harus berjuang untuk bisa mempertahankannya dalam waktu yang lama. Jadi ada 3 poin, objeknya sama, diamati, disadari di tempat yang sama, tidak berubah-ubah dan untuk jangka waktu yang lama gitu. Gitu ya kira-kira. Untuk mara kita udah tapi nanti protes lagi yang pertama tadi banyak. Mara itu ada 5. Untuk berikutnya, penanya berikutnya satu-satu ya. Mara itu ada 5 ya. Jadi yang satu ya sosok Dewa Putak Mara ya, itu Mara ya, setan itu dewa. Dia dewa sebenarnya tapi dia Mara. Kemudian yang kedua kanda mara, agregat pancakanda kita ini juga mara. Kilesa kita juga mara ya. Kemudian kematian itu juga mara dan formasi-formasi karma, abhisangkara itu juga karma. Jadi ada 5 itu. Yang dari 5 jenis mara hanya ada 1 yang berwujud makhluk, yaitu Dewa Putak Mara. Itu ya cukup saya rasa. Sadu, sadu, sadu. Ya Bante, makasih Bante. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Sayadaw atas penjelasannya. Baik Kalyanamita, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir pada sesi tanya jawab kali ini. Sadu, sadu, sadu. Anumodami Sayadaw atas pembabaran terutama tentang Brahmajala Sutta dan komentarnya bagian keempat 5 tugas begawan. Mohon Sayadaw berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan pengumuman dan berdana parami. Kalyanamita, berikut adalah beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, dengan penuh sukacita, DBS mengundang seluruh Kalyanamita untuk menghadiri perayaan Imlek bersama DBS pada hari Minggu 22 Februari 2026 pada pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat, bertempat di Dhammasala DBS lantai 3 dengan dress code nuansa Imlek dengan warna apapun. Rangkaian acara pada perayaan Imlek bersama berupa pertunjukan barongsai dan leong,
Oda Katha dan pesan tahun baru oleh Sea Daukeminda, kehadiran Chaisen yang membagikan angpau dan jeruk, kuis dan door prize, performance dari siswa-siswi SMB, karaoke bersama, potluck party berbagi makanan favorit. Untuk jenis makanan yang akan dibawa untuk potluck, mohon dapat diinformasikan paling lambat pada Rabu 18 Februari 2026 kepada Saudari Lili dan Saudari Mimi pada nomor handphone yang tertera pada poster. Selanjutnya, kesehatan tubuh yang kita terima saat ini adalah buah dari kebajikan kita. Saatnya kita berbuat kebajikan lebih besar dengan mendonorkan darah. Donor darah akan dilaksanakan di DBS pada hari Minggu 1 Maret 2026 pukul 10.50 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Registrasi ulang ditutup pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tersedia juga gratis pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol khusus untuk peserta donor darah pada kegiatan ini. Bagi yang ingin berpartisipasi, agar mendaftar dengan cara mengisi formulir donor darah melalui aplikasi Sidoni dengan cara memindai QR Code pada poster. Selanjutnya, dengan penuh sukacita, DBS kembali membuka Abhidhamma Exam Preparation Class yang merupakan kelas persiapan ujian Abhidhamma berskala internasional yang diselenggarakan oleh pemerintah Myanmar. Kelas ini diselenggarakan secara online melalui Zoom Meeting dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Untuk tahun ini, DBS membuka sekaligus 6 kelas Abhidhamma Exam Preparation Class, yaitu Ordinary Level 1, 2, 3, serta Honorary Level 1, 2, serta Level 3. Ordinary Level 1 akan mempelajari Abhidhamma Sanggaha bab 1 hingga bab 3, Cita, Cetasika, dan Pakinaka. Ordinary Level 2 untuk bab 4 hingga bab 6, Witi, Witi Muta, dan Rupa. Ordinary Level 3 untuk bab 7 hingga bab 9, Samucaya, Pacaya, dan Kamatana. Sedangkan untuk Honorary Level 1 akan mempelajari Abhidhamma Tawibawini bab 1 hingga bab 3, Cita, Cetasika, dan Pakinaka. Honorary Level 2 bab 4 hingga bab 6, Witi, Witi Muta, dan Rupa. Honorary Level 3 bab 7 hingga bab 9, Samucaya, Pacaya, dan Kamatana. Pendaftaran dengan cara memindai QR Code yang tersedia pada poster. Semua pendaftaran masing-masing level akan ditutup pada tanggal 27 Februari 2026. Abhidhamma Exam Preparation Class Ordinary Level 1, bab 1 hingga bab 3 akan dilaksanakan setiap hari Senin pukul 19 hingga 21 waktu Indonesia Barat dimulai pada tanggal 2 Maret 2026 dengan pengajar Bapak Insinyur Yulfian Nur Salim MBA dan akan didukung oleh tim pengajar Pusdiklat Abhidhamma. Abhidhamma Exam Preparation Class Ordinary Level 2, bab 4 hingga bab 6 akan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 18.30 hingga 20.30 waktu Indonesia Barat dimulai pada tanggal 28 Februari 2026 dengan pengajar Sayama Pyo Pyo Wai, BCSC Hans MABDH Abhidhamma. Selanjutnya, Abhidhamma Exam Preparation Class Ordinary Level 3 bab 7 hingga bab 9 akan dilaksanakan setiap hari Minggu dari pukul 18.30 hingga 20.30 waktu Indonesia Barat dimulai pada tanggal 1 Maret 2026 juga dengan pengajar Sayama Pyo Pyo Wai BCSC Hans MABDH Abhidhamma. Abhidhamma Exam Preparation Class for Honorary Level 1 akan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 18.30 hingga 20.30 waktu Indonesia Barat dimulai pada tanggal 28 Februari 2026 dengan pengajar Bapak Kadek Yudi Murdana, MA, BDH, Master Abhidhamma ITBMU Yangon. Selanjutnya, Abhidhamma Exam Preparation Class for Honorary Level 2 akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 18.30 hingga 20.30 waktu Indonesia Barat dimulai pada tanggal 5 April 2026 dengan pengajar Sayama Dao Cicinin, BSc Maths, DMA MPA Superior Diploma in Abhidhamma, MA Pali and Buddhist Studies, PhD under Examination, University of Kelania. Abhidhamma Exam Preparation Class for Honorary Level 3 akan dilaksanakan setiap hari Senin pukul 19 hingga 21 waktu Indonesia Barat, dimulai pada tanggal 2 Maret 2026, juga dengan pengajar Bapak Kadek Yudi Murdana, MA, BDH, Master Abhidhamma ITBMU Yangon.
Segala informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pusat Informasi DBS di 0813 808700 3600. Selanjutnya, DBS membuka kesempatan bagi Kalenamita untuk bergabung dalam tim Wewaca. Wewaca atau pelayanan umat merupakan satu dari 10 landasan kebajikan Dasa Punya Kiryawatu. Bagi yang ingin bergabung, segera daftarkan diri Anda dengan memindai QR Code pada poster atau menghubungi Saudara Budiman dan Saudara Willy dengan nomor handphone yang tertera pada layar. Selanjutnya, dengan penuh sukacita, kami menyampaikan bahwa Sekolah Minggu Buddha SMB Damanusari DBS Cabang Surabaya membuka penerimaan siswa baru untuk kelas perdana 8 Maret 2026 mendatang. Kelas yang dibuka terdiri dari 7 kelas, yaitu kelas Rahula, usia Batita, kelas Sada, usia PG hingga TK, kelas Wirya, usia SD kelas 1 hingga 3, kelas Sati, usia SD kelas 4 hingga 6, kelas Samadi, usia SMP kelas 1 hingga 2, kelas Panya, usia SMP kelas 3 hingga SMA kelas 1, dan kelas Damagawesi, usia SMA kelas 2 hingga 3. Dengan mengadopsi kurikulum pembelajaran dari Myanmar yang menyelaraskan akademik dan karakter, dan kelas yang dilengkapi dengan fasilitas lengkap dan nyaman dengan lingkungan belajar yang menyenangkan, SMB Damanusari menjadi pilihan paling tepat untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai spiritual sejak dini bagi putra-putri Anda semua. Segera daftarkan putra-putri Anda ke Sekretariat DBS Surabaya di 0812 1999 2011. Selanjutnya, DBS akan menerbitkan buku seri Jataka Gagak yang Sombong. Dukungan dana buku ini dengan cara transfer ke BCA 6275191918 dengan kode transfer 53 dan batas akhir dana pada 22 Februari 2026. DBS juga akan menerbitkan buku seri Jataka Sepasang Angsa dan Kura-Kura yang Bawel. Dukungan dana buku ini dengan cara transfer dengan kode transfer 83 dan batas akhir dana pada 15 Maret 2026. Selanjutnya, DBS juga akan menerbitkan buku seri Jataka Pandita Waga volume pertama. Dukungan buku ini dengan cara transfer dengan kode transfer 33 dengan batas akhir dana 29 Maret 2026. Kemudian, melanjutkan volume sebelumnya, DBS juga akan menerbitkan buku Owada Katha, kumpulan ceramah yang berisikan nasihat, volume keempat. Dukungan dana buku ini dengan cara transfer dengan kode transfer 19 dengan batas akhir dana pada 5 April 2026. Kemudian telah terbit buku manual Abhidhamma Bab 8 edisi kedua yang telah diperbarui kondisi-kondisi. Dan buku Jataka Anak Gajah yang Berbakti kepada Ibunya. Buku Jataka ini dilengkapi dengan video animasi yang menarik sehingga diharapkan dapat menambah minat baca putra-putri Anda. Kemudian buku Jataka Balawaga dan buku berjudul Dhamma Pertamaku yang cocok untuk putra-putri Anda untuk mulai memperkenalkan Dhamma. Serta berbagai buku lainnya yang dapat Anda lihat pada poster. Semua buku-buku terbitan DBS bisa didapatkan secara langsung di DBS maupun perpustakaan DBS. Atau bagi Anda yang berada di luar kota bisa mendapatkan buku ini dengan cara mengisi formulir pada tautan bit.ly/buku DBS. Untuk mendapatkan segala informasi mengenai buku terbitan DBS, Anda dapat menghubungi tim propagasi DBS di 0811 9706 388. Selanjutnya, marilah kita melakukan satu lagi kebajikan, yaitu dana parami. Anda dapat berdana dengan memindai kris yang tampil di layar saat ini atau menggunakan kartu kris yang dibagikan oleh tim Wewaca atau melalui kantong dana yang diedarkan. Atau bisa dengan cara transfer ke rekening BCA Yayasan Dhamawihari 6275191918 dengan kode 01 di akhir nominal dana Anda. Untuk itu, dengan pemahaman yang benar tentang berdana dan dengan penuh sukacita, marilah kita menghadirkan sadah keyakinan yang kuat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha serta pada kamah dan buahnya, baik sebelum, saat, maupun setelah kita melaksanakan kebajikan dana parami.
Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kami ucapkan kepada Kalyanamita sekalian. Selanjutnya, kami mohon agar Sayadaw berkenan untuk membimbing kita semua untuk melakukan pelimpahan jasa atas semua bentuk kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini. Mari Kalyanamita kita semua beranjali. Kepada Sayadaw Keminda kami persilahkan. Baik, ikuti saya. Idang me punya, Idang me punya, asawakaya, asawakaya, wahang hotu, wahang hotu, idang me punya, idang me punya, nibanasa, nibanasa, pacayo, pacayo, hotu, hotu, mama punya baga, mama punya baga, sabah satana, sabah satana, bajemi, bajemi, tesabe, tesabe, mesama, mesama, punya baga, labantu, labantu. Semoga jasa kebajikan saya ini Semoga jasa kebajikan saya ini mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin. mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin. Semoga jasa kebajikan saya ini Semoga jasa kebajikan saya ini menjadi kondisi untuk merealisasi nibbana. menjadi kondisi untuk merealisasi nibbana. Saya membagikan bagian kebajikan ini Saya membagikan bagian kebajikan ini kepada semua makhluk. kepada semua makhluk. Semoga mereka semua Semoga mereka semua mendapatkan bagian kebajikan mendapatkan bagian kebajikan yang sama dengan kami. yang sama dengan kami. Sadu. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Sayadaw atas pengajaran Dhamma pada pagi hari ini. Jika berkenan, Sayadaw dapat meninggalkan ruang Dhammasala. Kalyanamita, karena Sayadaw Keminda akan meninggalkan ruangan, mari kita semua berdiri sambil beranjali dan berucap anumodami Sayadaw. Demikianlah kelas Pariyati Sasana DBS pada hari ini. Tim DBS akan selalu membroadcast informasi dan kegiatan DBS melalui WhatsApp Community Buddha Sasana Nugaha dan juga sosial media lainnya. Untuk itu, jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media DBS seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Terima kasih atas dukungan para donatur sehingga kegiatan kelas PS pada hari ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Akhir kata, saya Luciana mewakili segenap tim Wewawaca DBS dan staf DBS yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Kalyanamita dari awal hingga akhir kelas PS ini. Kami juga meminta maaf atas segala kesalahan maupun kekurangan selama kelas PS ini berlangsung. Suki Hontu Kalyanamita, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Semoga ajaran Buddha lestari. Buddha Sasanang Cirang Tithatu. Sadu, sadu, sadu.